Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, sehat semua nggih? Alhamdulillah, Alhamdulillah. semangat sehat. Alhamdulillah selalu semangat nggih. Alhamdulillah, saya perkenalkan saya Musitawati dari SD Imersen CGP Angkatan 8 Kabupaten Ponorogo. Nggih, saya pada hari ini akan menyampaikan terkait budaya positif. Yang akan kita pelajari pada malam hari ini kita bahas bersama-sama konsep inti mengenai budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita tentunya sudah tahu ya Bapak Ibu bagaimana kita menerapkan hal-hal yang baik pada anak-anak. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita tentunya juga akan memberikan yang terbaik pada anak-anak agar apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi tauladan bagi anak-anak. Begitu nggih tentunya. Nggih, Bu, leres. Pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita menekankan pembelajaran yang berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Contohnya nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan global, kemudian berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan. Anak-anak diberikan keterampilan yang dapat dipercaya, kemudian melakukan hal-hal yang terbaik dan yang lain sebagainya. Kalau kita melihat pada kebutuhan dasar manusia, ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia pun itu ada motivasi ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita menjalankan peran, misalkan kita sebagai dalam kehidupan sebagai hukuman, contoh hukuman, ini bisa kita lihat ketika anak-anak melakukan suatu pelanggaran. Misalkan hukuman ini sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa-apa, dan kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Seperti itu ya contoh hukuman. Kalau konsekuensi, ini terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi ini lebih berpihak kepada murid. Murid dilibatkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 5. Posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau.
atau guru sebagai manajer. Yang mana yang seharusnya kita terapkan di sini? Mungkin Bapak Ibu guru selama ini banyak yang menganggapnya sebagai penghukum, begitu ya? Iya, Bu. Sebagai Bu, teman juga, Bu. Iya, alhamdulillah. kadang-kadang pemantau, Iya. Bu. Oh ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ini ya, kita lihat dulu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru itu tadi ya. Kalau sebagai penghukum, contohnya jika ada siswa yang terlambat, tidak mengikuti upacara, kemudian diberikan sanksi untuk berdiri 1 jam, menghadap tiang bendera, semacam itu contoh sebagai guru sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, contohnya seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, contohnya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini saja. Semacam itu. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah tahu peraturan sekolah. Sebaiknya kamu harus berbuat yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Kemudian kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu contoh guru sebagai manajer. Nah, sekarang kita sampai pada keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja asal mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan ini semuanya? Atau sifatnya masih bersifat peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu tentunya guru lebih mendominasi ya di sini ya. Kalau sifatnya keyakinan kelas ini melibatkan anak-anak dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Sudah, Bu. Ya, sekarang kita lihat pada segitiga restitusi. Nah, kita sebagai pendidik sebaiknya kita menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan karena kita sebagai guru di sini perannya sebagai manajer ya, manajer di kelas, manajernya anak-anak juga, manajer sekolah juga. Kita harus selalu membudayakan yang positif pada diri kita itu yang utama, kemudian bisa kita sebarkan ke anak-anak juga ke teman-teman guru, teman-teman sejawat. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan masukan apa, monggo silahkan. Iya, Bu Wati. Bagaimana Bu Mawarsih? Nggih. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Wati sampaikan tadi, bahwasanya pembuatan keyakinan kelas itu akan lebih membuat siswa menjadi lebih bertanggung jawab daripada peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara siswa dan guru akan membuat siswa menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri tentunya. Jadi terima kasih atas ilmu yang diberikan hari ini Bu Wati, membuat saya bertambah semangat untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas ataupun segitiga restitusi tadi. Terima kasih Bu Wati. Ya Bu Mawarsih, sama-sama. Terima kasih kembali. Semangat ya untuk kita semua. Semangat. Bapak Guru. Bu. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih. semuanya.
Semoga semua ini bisa mencerahkan kita semua, kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang selalu diharapkan oleh anak-anak, selalu dirindukan anak-anak, yang berpihak pada Amin. murid, yang tentunya bisa memberikan kebahagiaan pada murid yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofis KHD dan juga berprofil pelajar Pancasila. Yes, terima Amin. kasih Bapak Ibu atas kehadiran panjenengan semua di ruang virtual pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas masukan. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.